Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Dewi Kristianti tentunya. Oke, di video kali ini aku mau berbagi tips bagaimana caranya untuk menyimpan makanan supaya lebih awet dan tahan lama di kulkas sampai berminggu-minggu. Jadi kebetulan hari ini adalah hari Sabtu. Jadi tadi aku udah belanja beberapa makanan yang aku stok dalam kulkas untuk persediaan kebutuhan di rumah, guys. Tadi memang nggak terlalu banyak ya belanjanya karena aku memang nggak terlalu suka nyetok barang terlalu lama di dalam kulkas supaya kualitas makanannya tetap terjaga. Jadi hari ini aku sedikit kelihatan lebih butek ya, lebih dekil dari biasanya karena memang tadi selesai pulang dari pajak itu udah keringatan bawa barang, tenteng barang itu berat-berat ya kan, jadi panas juga tadi tuh rame banget. Jadi aku nggak sempat untuk mandi lagi karena setelah sampai di rumah tadi kan udah mandi dulu baru ke pajak. Sampai di rumah tadi langsung beresin semua barang-barangnya ya kan, belum lagi ngurus anak segala macam. Jadi mumpung dia lagi tidur, jadi aku ada kesempatan untuk bikin video hari ini teman-teman. Sebelum aku lanjut video ini, kalian harus like dulu, kemudian jangan lupa di subscribe ya bagi yang belum subscribe supaya aku semakin semangat untuk bikin video setiap hari. A few moments later. Oke teman-teman, jadi ini udah aku keluarin semuanya dari dalam kulkas ya, dan ini butuh tenaga juga teman-teman. Ternyata aku pikirin sedikit, ternyata banyak juga isi kulkasnya. Nah ini ya teman-teman. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai lagi di bagian sayur persayuran. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, ada jipang atau labu siam ya, ada wortel, terus di sini ada timun, terus ada serai juga di sini nyelip. Ada arcis, ada kol, ada selada, ini ada buncis. Nah ini adalah sayur-sayurannya ya teman-teman. Jadi aku cuma punya sayuran ini dulu karena memang aku nggak suka terlalu banyak nyetok ya, karena setiap minggu aku selalu belanja gitu teman-teman, menyetok apa yang udah habis gitu. Jadi aku nggak belanja per bulan. Ini aku simpan selalu ya pakai Tupperware gitu, pakai box-box. Ini nanti bisa tahan sampai 1 bulan juga teman-teman. Semuanya ini kemarin udah aku beli dari belum habis ya, dari minggu yang lalu. Ini masih bagus-bagus banget. Nah ini semua bisa tahan sampai 1 bulan teman-teman. Jadi dia harus dikemas di dalam plastik atau di dalam Tupperware seperti ini ya. Nah untuk timunnya nggak terlalu lama ya, karena kalau timun itu terlalu lama nanti rasanya jadi beda gitu. Jadi rasanya nanti kayak ada asam-asam basi-basi gitu. Terus di sini artisnya ini juga tahan sampai 1 bulan loh. Aku udah pernah coba ya, ada tahan sampai 1 bulan gitu. Ditutup seperti ini aja. Ini juga ini harus ditutup ya. Kalau misalnya dia nggak ditutup atau diikat dalam plastik, nanti dia jadi layu dan cepat busuk teman-teman. Jadi aku selalu buat seperti ini. Dan ini memang kecil-kecil ya, karena kan aku kalau masak kol seperti ini nggak suka banyak-banyak ya. Jadi kalau misalnya aku beli yang besar nanti kan kena potong semua. Jadi mending ambil yang kecil-kecil seperti ini teman-teman. Terus di sini ada selada. Sebenarnya selada ini aku baru beli juga ya, karena memang aku nggak suka sama selada kan. Cuman kalau misalnya dimakan pakai nasi goreng gitu kayaknya cocok gitu. Jadi aku coba. Nah ini aku masih coba ya. Di sini kita bersihin dulu, terus aku kasih wadahnya seperti ini, terus ditutup teman-teman. Nah ini ada buncisnya, kita susun ya. Aku bikin kayak gini loh, ujung ke ujung itu harus sama semuanya. Aku susun rapi seperti ini. Kita lanjut ke bagian cabai-cabiannya dulu. Oke, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, ada cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, dan ini adalah sisa dari yang minggu lalu, 2 minggu yang lalu deh. Ini kayaknya udah lama banget tapi masih tahan seperti ini kan. Nah jadi karena aku baru belanja ya teman-teman, jadi kan baru belanjakan ya kan, udah habis, jadi aku nggak satukan sama sisanya. Nah sisanya itu aku bikin ke wadah tersendiri seperti ini, terus ininya putik-putiknya aku lepas gitu. Jadi aku satuin. Di sini ada cabai hijau, cabai merah, sama cabai rawit juga. Dan di sini aku cabainya nggak putik ya kan, kemarin ada juga yang review ini diputik gitu, tapi aku nggak putik sama sekali, cuman kasih bawang putih aja seperti ini teman-teman, untuk membuat dia menjadi lebih awet dan tahan lama lagi. Jadi nggak aku putik ujung-ujungnya gitu. Jadi kalau misalnya mau nyambal, mana bagian yang udah layu baru aku ambil, dan sisakan dia yang paling segar di dalam untuk stoknya gitu. Kita lanjut lagi, ada perbumbuan juga. Ini kalian pasti juga tahu ya, ini adalah daun salam, daun seledri atau daun sop, ini daun pre. Di sini ada kulit jeruk, dan di sini ada apa ya namanya, andaliman, atau kalau bahasa Bataknya itu tuba. Udah lama banget, lebih dari 3 minggu gitu, dan masih bagus. Nanti aku kasih tahu tipsnya untuk cara menyimpan. Dan ini adalah bawang Batak yang biasanya digunakan untuk masak arsik, atau bisa juga digunakan untuk nyambal pakai ikan teri. Terus kita bahas satu-satu ya. Di sini untuk daun salamnya, daun ini 1 2 3 4 5 6, ini ke 6-6-nya itu aku masukkan, ditutup rapat ya kedap udara, terus dimasukkan ke dalam freezer.
Aku simpan dalam freezer ya teman-teman, bukan di bagian pendinginnya itu, bukan. Jadi ini dalam freezer, jadi dia lebih awet dan tahan lama. Dan ini udah hampir 2 bulan. Ini juga udah hampir 2 bulan masih awet aja di dalam freezer teman-teman gitu. Awet kan, ini hampir 3 minggu lebih. Dan ini sebagian ada bonus lah istilahnya, dikasih beberapa sama daun ininya juga ya kan. Terus aku bikin di bagian atas, di bagian bawahnya itu udah lama 2 minggu lebih. Dan ini bagian bawahnya juga hampir 2 minggu lebih gitu. Ini karena dimasukin ke freezer jadi dia masih awet dan tahan lama. Terus ini nggak aku cuci ya, kita bersihin yang busuk-busuknya, terus kita potong rapi. Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah seperti ini, kita tutup, kita masukkan ke freezer. Kalau misalnya kita mau pakai, ini semuanya kita cuci dulu teman-teman, baru dipakai seperti itu. Bagian-bagian yang seperti ini kalian bisa simpan di dalam freezernya, jangan di bagian pendinginnya, nanti busuk dan layu teman-teman. Lanjut kita bagian per ikan-ikanan ya. Nah, aku memang tipe orang yang gak suka nyetok makanan terlalu banyak di kulkas biar tetap fresh ya kan. Jadi kan kebetulan di sini juga ngambil makanan seperti ini juga nggak terlalu susah ya, tinggal kita pesan, besoknya datang antar pesanan kita gitu teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada tahu Cina, udah beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini airnya supaya lebih awet dan tahan lama, airnya itu harus kalian ganti setiap hari. Ya, ini airnya harus kalian ganti setiap hari dengan air bersih teman-teman. Jadi dia tetap aman dan tidak berbau. Nah, kemudian di sini ada ikan ya. Ini adalah ikan patin teman-teman. Jadi ikan patin ini aku sangat suka sekali ya. Ini masih segar banget, masih merah kayak gini kan. Terus ini semuanya aku bersihin, bagian-bagian dalamnya juga aku gosok gitu ya, bersih semuanya. Jadi terus ini aku potong jadi 2 gitu teman-teman, gitu supaya lebih muat ya. Aku bikin sini. Ini cuma setengah kilo. Terus lanjut di sini ada udang basah. Ini aku kemarin beli udang basahnya sedikit aja, cuma 3 on ya teman-teman. Ini udah aku bersihin semuanya sama kepala-kepala sama cangkang-cangkangnya. Aku nggak suka kalau makan ini pakai cangkangnya, capek gitu kan teman-teman. Ini juga disimpan di freezer ya. Ini juga di freezer juga teman-teman ikannya. Nah di sini ini juga kita simpan di freezer. Dan di sini ini adalah tempe ya. Tempe ini udah aku bungkus dengan tisu beberapa lapis gitu. Ini adalah tempe yang dalam plastik itulah teman-teman, yang satu kemasannya itu 5.000. Nah ini aku potong jadi 2 supaya muat tempatnya. Terus aku balut dengan tisu kering dan tisu bersih ya. Jadinya 2 seperti ini teman-teman. Jadi ini kita masukkan ke freezer juga supaya tidak berjamur dan gak bau busuk gitu. Jadi bisa kita pakai beberapa hari ke depannya seperti itu teman-teman. Oke, sudah cukup jelas sampai di sini. Dan kalau misalnya tahu ini aku simpannya di bagian pendinginnya aja, nggak usah di freezer kan nanti beku ya kan. Bagian buah ya, lanjut. Ini biasanya buahnya aku masukin ke kulkas, tapi karena kulkasnya nggak muat, jadi ini aku bikin di meja dapur di belakang aja ya teman-teman. Terus ini aku masukin ke kulkas. Terus untuk dimakan supaya nggak capek, biasanya aku selalu buat seperti ini, wadah seperti ini ya. Kita bersihkan, kita potong-potong, nanti tinggal dimakan aja teman-teman seperti itu. Ini merah banget loh, manis sumpah. Terus ini ada kelapa muda, ini kita buat di luar aja, nggak usah dimasukin ke kulkas kayaknya. Atau misalnya kalian mau kerok dulu terus dimasukin ke kulkas, berapa jam kemudian kalau udah dingin baru dimakan, boleh. Kita lanjut ke bagian ini sayur yang umbi-umbian gitu ya. Nah ini adalah labu ya teman-teman. Aku suka sama labu karena suka ngolak gitu kan. Ini labu, aku bikinnya di dalam keranjang kayak gini. Terus ini ada kentang teman. Nah ini kentang merah ya teman-teman. Kentang merah itu lebih enak daripada kentang yang satu lagi yang putih itu. Ini lebih lembut dan cepat matangnya. Dan lebih mahal juga sih harganya. Nah ini udah lama aku beli. Udah 2 minggu yang lalu, masih tahan lama ya. Aku simpan di sini, nggak boleh dimasukkan ke kulkas. Jadi dia harus suhu ruangan seperti itu. Jadi kita buat aja di sini. Dan ini ubi. Ini ubinya udah 1 bulan yang lalu, udah lama kali. Ini ubi ungu masih bagus juga ya teman-teman. Tuh, masih bisa dipakai, tinggal 1. Jadi bagian-bagian yang seperti ini umbi-umbian aku bikin di sini. Aku nggak masukkan ke kulkas. Ini pun sebenarnya bisa masukkan ke kulkas, cuman kulkasnya kan nggak muat. Jadinya aku bikin di sini. Nah, kita lanjut ke bagian bumbu yang kering seperti ini, teman-teman. Di sini aku ada bawang merah ya. Bawang merah, ada bawang putih, ada jahe. Di sini jahe, ada kencur, ada kunyit, ada lengkuas. Terus di sini ada bawang bombay. Di sini aku bikin kemiri gitu teman-teman.
Jadi untuk bagian seperti ini aku bikin di sini ya, dan itu pun aku masih susun rapi juga seperti ini. Tapi kan kita tahu kalau misalnya perbawangan seperti ini tuh nggak bisa lama ya, karena selalu dipakai setiap hari untuk masak sayur, misalnya nyambel dan lain-lain ya kan. Jadi cepat habis gitu teman-teman. Aku udah sering belanja dan ini memang betul-betul tahan beberapa minggu. Tapi kalian harus buat di dalam wadah seperti ini, wadah tertutup seperti ini, dan sering-sering dicek ya, kali aja ada masuk air karena uapan daripada kulkas ya, karena mati listrik kan, kulkasnya mati beruap gitu. Jadi airnya harus kalian segera buang supaya nggak membusuk teman-teman. Jadi intinya harus kalian masukkan ke dalam freezernya ya, yang bagian-bagian seperti ini, bagian daun-daun ini juga biasanya kalau kita biarkan di suhu ruang itu bakalan layu, membusuk dan menguning kan. Jadi kalian harus masukkan dia ke dalam freezer, yakinlah nanti dia akan tahan lebih lama. Di bagian percabai-cabiannya itu kalian jangan satukan cabai yang udah kalian beli lama belum habis, kalian satukan dengan yang baru, nanti dia menjadi lebih rusak. Seminggu itu aku belanja lagi paling nyetok yang udah habis gitu teman-teman. Jadi dia bisa awet lebih lama, sampai seminggu sampai 1 bulan dia masih lebih awet. Oke, sekarang aku mau tutup dulu, mau aku masukin ke kulkas lagi ya teman-teman. A few moments later. Sekarang kita rangkum ya teman-teman, ada yang ketinggalan. Nah, tadi udah aku jelasin ya. Di sini ada ikan sama bumbu-bumbu daun-daun kayak gitu. Di sini aku kasih di freezer semuanya. Biasanya yang paling jarang aku pakai aku bikin di bagian belakang seperti itu. Andaliman sama jeruk ya, daun jeruk selalu aku bikin di belakang. Kita lanjut di sini. Nah, untuk buah-buahannya aku selalu bikin di lantai paling atas. Terus di bagian di sini tuh bagian kayak tahu atau sayur-sayur kecil gini sama cabai-cabai seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya aku bikin di bagian sayur-sayuran gitu teman-teman ya. Di sini untuk yang paling sering kalian gunakan itu harus kalian bikin di bagian paling depan, misalnya kayak gini. Terus di sini ada cabai ya, supaya lebih aman dan lebih ingat tempatnya di mana. Di sini aku bikin cabai, ini cabai merah, cabai hijau. Di sini sayur, ini juga sayur. Terus ini tadi yang nggak aku review, ini ada di sini ada terong sama apa nih namanya, sawi putih atau sayur keriting gitu kan. Ini harus kalian buat di dalam plastik. Kalau nggak ditutup kayak gini nanti jadi layu walaupun udah disimpan dalam kulkas ya. Kalau kalian bikin di dalam plastik kayak gini, kalau terus kalian ikat kayak gini, nanti dia lebih tahan lama dan tetap segar teman-teman. Jadi nggak layu, tetap keras dia walaupun udah beberapa minggu. Terus ini bagian terong kayak gini, karena nggak ada wadahnya ya, ini kan panjang kan, nggak cukup wadahnya, jadinya aku bikin dalam plastik, diikat juga terus kita masukin ke sini. Jadi lebih tahan lama dia. Kalau misalnya kalian nggak bikin di dalam plastik, nanti lebih layu dan keriput. Coba aja kalau nggak percaya. Ini udah aku praktikkan sendiri. Ini udah minggu kedua masih tahan seperti ini, masih segar. Aku bikin plastik. Itu tadi nggak aku review karena nggak ada tempatnya teman-teman. Jadi di bagian sini aku bikin ada jipang, terus ada tomat. Di atasnya kosong teman-teman. Terus apalagi ya, supaya kulkas kalian lebih terawat dan rapi, kalian harus buat persediaan kulkas kalian dengan box-box seperti ini ya. Ini murah-murah kok, nggak mahal. Jadi kulkas kalian lebih rapi dan ngambilnya lebih cepat, ngambil barang-barangnya dari dalam gitu teman-teman. Jadi kan lebih bersih. Jadi kulkas kita tetap terawat dan nggak bau macam-macam ya, ada bau cabai lah, bau tomat lah, ikan lah, dan lain-lain tuh kan lebih rapi dia. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga video aku kali ini menginspirasi buat semua teman-teman yang mau nyetok makanan di kulkas supaya awet dan tahan lama. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like ya, kemudian di subscribe juga. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman, bye bye.